Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang perubahan ya, yang selalu kamu lakukan pada diri kamu. Jadi judulnya itu aku membuat melampaui batas. Kamu sosok yang tidak terkalahkan, mampu membuat perubahan. Seperti apakah energi yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya, buat Capricorn. Tapi ingat, buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ya. Ada Four of Kalikas. Nah, aku melihat beberapa dari kamu pernah berada di dalam keadaan yang benar-benar kayak dijauhi oleh orang. Kamu itu kayak dijauhi lah, kayak dikucilkan. Kamu sendiri, seolah tidak ada yang peduli sama kamu. Apakah saat itu kamu itu kayak benar-benar terpuruk dari segi finansial, atau kamu tidak punya pekerjaan sehingga semua menjauh, ya? Nah, di sini aku merasakan bahwasanya ada kartu The Fool. Kamu mulai untuk membuat suatu perubahan. Yang tadinya banyak orang-orang yang ngerasa menjauh dari kamu, menyepelekan kamu, bahkan dia suka mengata-ngatai kamu, begitu ya. Namun di sini aku melihat ada perubahan besar yang terjadi pada kamu. Karena apa? Karena kamu punya keberanian. Ternyata kamu punya keberanian untuk upgrade gitu ya, energi kamu di sini. Dimana pada akhirnya nggak enak banget ya kalau tidak dihargai, tidak dianggap, tidak diprioritaskan, atau mungkin dikucilkan. Itu nggak enak banget gitu loh. Ya, kita tersisihkan gitu loh dari orang-orang itu. Sehingga akhirnya kamu mulai berani untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ya, akhirnya kamu mulai melakukan sebuah tindakan-tindakan ya, yang pada akhirnya aku melihat di sini ya, di sini ada Four of Wands. Ya, tindakan yang kamu lakukan pertama ini mungkin apa ya? Kamu mencari seseorang yang benar-benar bisa mensupport kamu. Ternyata ada. Nah, disitulah akhirnya kamu ngerasa bahagia banget. Saat ketemu dengan seseorang, kamu mulai ada semangat ya, semangat untuk bangkit, semangat untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Bahwasanya kita semua itu punya kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Terkadang pikiran kita aja yang membuat kayaknya aku nggak mampu deh, kayaknya ya pesimis banget gitu loh. Harusnya kita kan optimis nih. Kenapa? Karena ketidakberdayaan kamu. Namun di saat kamu mendapatkan dukungan, mendapat support, mulai kamu unjuk gigi gitu ya. Kamu mulai menunjukkan siapa kamu sebenarnya dan apa yang terjadi. Ya, orang-orang yang tadi mungkin ya kamu pernah meminta bantuan mungkin pada mereka. Kamu minta bantuan, minta tolong gitu ya. Mungkin cariin dong aku pekerjaan, atau aku butuh ini nih. Mereka abaikan. Seolah kami itu tidak dianggap, tidak ada gitu loh. Nah, namun sekarang aku melihat, aku merasakan ada sebuah energi yang besar ya akan kamu miliki di sini. Nah, kamu mulai akan ditakuti. Kamu sedikit menjadi otoriter, tapi otoriter kamu di sini ya bukan untuk hal-hal yang negatif ya. Ini hanya saja untuk membuat orang-orang yang tadi mungkin tidak pernah melihat kamu, ya sekarang mungkin akan melihat kamu dengan mata yang terbelalak gitu loh ya. Nah, di sini aku merasakan kamu seolah kayak mendapatkan perlindungan dari semesta. Kenapa? Karena kamu sudah mulai mencoba merubah mindset, merubah pikiran kamu menjadi seseorang yang berbeda gitu ya.
Kamu menunjukkan kalau kamu itu benar-benar kayak punya power. Dimana akhirnya kamu yang tadinya mungkin kamu juga punya bisnis ya, tapi orang-orang tidak tahu kalau kamu itu punya bisnis. Atau kamu itu seorang manajer, tapi banyak teman-teman kamu yang mungkin tidak tahu kalau kamu itu adalah seorang manajer suatu perusahaan. Ya mungkin kamu bukan di circle kamu, atau mungkin teman-teman lama kamu menganggap kamu remeh, menganggap kamu itu rendah gitu ya. Nah pada akhirnya semua terungkap, ya terungkap bahwasanya kamu itu punya kekuatan. Bahkan di sini akhirnya kamu juga bisa menunjukkan kalau kamu itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan, seperti apa yang mereka lihat gitu loh. Nah, barulah mereka itu mulai menyegani kamu, menghormati kamu, mulai ya semuanya itu karena manusia ini kan terkadang melihat kita itu dari apa yang kita miliki, dari tampilan kita, penampilan kita gitu ya. Jadi itu yang mereka lihat. Sehingga akhirnya ya karena melihat kamu itu orang yang sederhana, kamu itu mungkin termasuk orang yang tidak pamer gitu ya. Sehingga mereka tidak pernah melihat kamu karena kamu orang biasa aja. Mereka mungkin pengennya kamu itu berpakaian yang outfit kamu itu mungkin ya bermerek gitu ya, mahal gitu ya. Nah itu yang mungkin mereka inginkan. Tapi kamu dengan kesederhanaan kamu, dengan tampilan kamu yang benar-benar tidak modis lah, bisa dikatakan seperti itu, karena kamu tidak ingin menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya, kamu tidak ingin pamer. Bahkan di sini kamu mungkin ingin mengetahui ya, sosok ini, orang-orang ini tulus nggak berteman dengan kamu. Ya jika kamu tidak punya apa-apa, apakah mereka mau berteman dengan kamu? Nah ternyata tidak ya. Dan akhirnya setelah kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya, ya disitulah mereka mulai sadar. Dan akhirnya mungkin juga mereka sadar dengan perilaku mereka. Ternyata melihat orang itu kita tidak boleh dari penampilan saja. Ya mulailah mereka menyegani kamu. Mulai mereka itu ya takut dengan kamu. Bisa jadi ternyata dia dengan kamu itu punya hubungan kerja juga gitu loh. Perusahaan dia mungkin, bisnisnya dia mungkin punya hubungan kerja juga dengan kamu. Dan akhirnya dia punya rasa ketakutan di sana gitu loh. Ya. Atau atasan dia berteman nih sama kamu. Oke? Nah, jadi terkadang kita juga tidak boleh ya melihat seseorang itu dari penampilannya saja. Nah, ada tuh episode. Dan aku juga melihat kamu ini adalah seseorang yang sebenarnya sangat adil ya. Walaupun terkadang di dalam diri kamu itu punya beban atau punya keraguan ya, bahwasanya aku mampu nggak ya mempertahankan hidup aku sampai detik ini gitu loh. Ya, terkadang kamu juga meragukan diri kamu, meragukan kemampuan kamu. Tapi pada akhirnya kamu bisa untuk menyeimbangkan semuanya. Nah, kalau kita lihat tentang seseorang tersebut, tentang orang-orang yang mungkin yang takut terhadap kamu atau yang segan terhadap kamu ya, mereka mencoba untuk menyeimbangkan derajatnya dengan kamu di sini. Ya, sehingga akhirnya mereka ya mungkin ya merasa tidak bersalah. Ya, padahal mereka bersalah, sudah mengacuhkan kamu, mengabaikan kamu, menganggap kamu rendah gitu ya. Nah, bahkan di sini ada seseorang yang mungkin ya, atau beberapa dari mereka itu ngerasa akhirnya meminta maaf sama kamu. Seolah kayak dia mencoba untuk membuka tangannya, ya meminta sebuah hal ya ke kamu, mungkin meminta maaf karena ternyata dia yang saat ini mungkin ada butuh bantuan kamu. Ya kita nggak tahu ya. Ternyata seseorang kita benci, dialah yang membantu kita. Ya, jadi kita tidak boleh membenci orang. Ya, dan ternyata seseorang yang mungkin dulunya kita anggap remeh, dia yang membantu kita, yang mengangkat derajat kita seperti itu. Jadi kita semua itu sama, ya. Tuhan memberikan kita itu derajat yang sama sebenarnya. Terkadang keberuntungan aja. Dan semua itu sebenarnya berawal dari diri kita. Kalau kita pengen maju, pengen sukses, ya jadilah kita orang baik. Teruslah berusaha, teruslah berdoa gitu loh. Dan teruslah bersyukur. Ya. Karena itu adalah modal kita untuk mencapai kebahagiaan. Oke? Nah, jadi gambaran seseorang ini kayak benar-benar ngerasa hatinya sakit banget setelah setelah mungkin bisa jadi dia mendapatkan karmanya begitu. Oke? Nah, kita coba lihat dari kartu orakel. Apakah yang akan terbaca di sini? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Oke. Bagaimanakah orakel akan membaca untuk energi kamu di sini? Satu lagi. Ya.
Nah, aku melihat ya, dengan perubahan kamu di sini, banyak orang-orang yang datang ke kamu di sini, terutama orang-orang yang di masa lalu yang sudah pernah intinya meninggalkan kamu. Ada orang-orang yang mungkin sudah pernah mengabaikan kamu gitu ya. Mungkin dulu saat kamu sukses, mereka berlomba-lomba berada di samping kamu. Tapi di saat kamu mungkin sudah stuck gitu ya, atau terpuruk, mereka pada menjauh. Namun di sini ya kamu kembali lagi mungkin di dalam keadaan atau kondisi yang dulu kamu memiliki semuanya ya, karena kamu bisa meraih itu semua. Dan apa yang terjadi? Mereka datang lagi ke kamu. Ya, mereka kembali lagi ke kamu. Inilah ternyata manusia-manusia yang mungkin yang apa ya, kayak yang haus dengan jabatan, haus dengan kekayaan begitu ya, haus dengan pengakuan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Di sini aku juga melihat beberapa dari kamu itu apa ya, kayak kamu itu kayak memiliki sebuah energi yang bisa membuat orang nyaman ya. Seolah-olah kamu itu akhirnya mereka sadar kami itu orang yang berhati mulia, kami itu adalah orang yang baik ya. Kalaupun terkadang banyak orang yang menyakiti kamu, kamu tidak membalas ya dengan kejahatan juga enggak, tapi kamu balas dengan kebaikan. Di situ akhirnya membuat orang-orang merasa tersadar dengan perilaku mereka, begitu ya. Dan aku juga melihat di sini beberapa dari kamu itu akan, wah luar biasa ya. Kami itu termasuk orang yang hebat ya. Kami itu orang yang disegani, memang benar-benar orang disegani. Kenapa? Karena rasa nyaman tadi, ya. Karena kamu juga adalah orang yang empati. Kamu juga termasuk orang yang bisa memahami kebutuhan orang-orang di sekeliling kamu. Sehingga saat orang-orang butuh bantuan, kamu selalu membantu. Kamu tidak akan mikir, oh ini siapa? Ini musuh, enggak. Oh dulu dia orang ini suka nyakitin aku, enggak. Tapi jika mereka butuh bantuan, ya kamu bantu gitu loh. Tidak melihat siapa dia. Ya, terkadang itulah yang membuat kamu akhirnya terjaga ataupun terprotek gitu ya, dijaga dari hal-hal yang buruk di sini. Walaupun banyak orang-orang yang berniat jahat, akhirnya nggak jadi. Dengan kebaikan-kebaikan kamu, mereka akhirnya tersadar menjadi baik juga gitu loh. Ya, nah aku juga melihat di sini beberapa dari kamu, ya kamu tuh selalu bisa membuat hal-hal yang kamu harapkan itu datang kepada kamu. Ya, intinya kamu selalu bisa membuat keajaiban untuk kehidupan kamu sendiri. Itu yang membuat orang-orang merasa kagum, merasa sungkan, atau merasa kayak aku butuh kamu nih sebagai support system aku gitu loh. Aku butuh kamu sebagai seseorang yang bisa menasihati aku gitu loh. Ya mungkin saja kamu itu selalu menjadi inspirasi bagi mereka, karena kamu selalu membawa keajaiban-keajaiban. Kamu selalu memperlihatkan itu semua kepada mereka. Walaupun dulunya pernah kamu berada di keadaan yang stuck ya, kamu dijauhi, tapi pada akhirnya kamu bisa menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ya. Nah, kamu memiliki dan menggunakan kekuatan kamu di sini. Kekuatan kamu itu punya power yang cukup kuat ya. Kekuatan yang cukup luar biasa gitu loh. Ya, sehingga membuat orang-orang kayak ngerasa ya, merasa menyesal sudah menjauh dari kamu atau sudah mengabaikan kamu ya. Mereka menyesal semua. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ya, kamu juga termasuk orang yang punya konsekuensi yang ya mungkin dalam diri kamu itu kayak aku punya prinsip begini loh, aku punya prinsip begitu loh. Dan aku tidak bisa nih ditentang begini, ditentang begitu. Ya, kalau aku katakan A ya A gitu loh. Kamu orangnya memang komitmen dengan diri sendiri. Sehingga akhirnya orang juga takut untuk mungkin berbuat curang kepada kamu. Orang mungkin melakukan hal-hal buruk kepada kamu, mereka takut. Karena kamu juga akan melakukan konsekuensinya untuk mereka gitu loh. Ya, begitu. Oke. Nah, jadi teman-temanku, aku ngerasakan bahwasanya kamu ini adalah sosok yang benar-benar bisa untuk ditakuti, bukan ditakuti dalam arti kata apa ya, kita takut itu hanya tetap kepada Allah gitu loh, Tuhan semesta alam. Takut di sini maksudnya itu ya menyegani, menghormati, yang tadinya mungkin tidak menghormati, akhirnya sekarang itu ya bisa dihormati, dihargai, dianggap begitu loh. Ya. Jadi ini sebenarnya, jadi terkadang kita juga harus bisa mengartikan secara positif lah hal-hal yang kita dengar ya. Intinya apapun yang kamu miliki saat ini, syukuri ya. Apapun yang terjadi pada kamu, ya syukuri. Jangan kita berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menuntun kita, membimbing kita kepada suatu kondisi yang mungkin lebih baik. Oke. Nah, jadi teman-temanku,
Mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu, sebagai inspirasi bagi kamu atau motivasi bagi kamu ya. Semoga kita semuanya akan menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya. Selalu berbuat baik, selalu baik lah gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.